Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan tugas kelompok kami, yaitu dari kelompok 3, di mana ini adalah rangkuman dari beberapa penyampaian materi dalam mata kuliah Teknik Lingkungan. Mari kita simak baik-baik. Tugas kali ini berjudul tentang pengolahan limbah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Miftahul Fahru Rozi, kemudian Diki Darmawan, lalu ada Dery Junika Niarja, Hening Kurnia Putri, Melina Trisetianingsih, dan terakhir ada Muhammad Falih Herianto. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah merupakan proses menghilangkan suatu zat yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Adapun beberapa cara perihal pengolahan limbah itu sendiri, yaitu ada 3 proses, yaitu dengan pengolahan limbah secara fisika, pengolahan limbah secara biologi, dan terakhir ada pengolahan limbah secara kimia. Yang pertama kita akan membahas tentang pengolahan limbah secara fisika. Pengolahan limbah secara fisika merupakan metode pengolahan air limbah dengan cara menghilangkan polutan secara fisika seperti sedimentasi, penyaringan, screening, dan lain-lain, bertujuan untuk menyisihkan atau memisahkan bahan pencemar tersuspensi atau yang melayang berupa padatan dari dalam air limbah. Pada proses pengolahan limbah secara fisika yang kita bahas kali ini terdapat 2 proses, yaitu ada proses sedimentasi, lalu ada proses filtrasi. Oke, pertama kita akan membahas tentang sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi merupakan proses pemisahan partikel yang dipengaruhi gaya gravitasi berdasarkan perbedaan partikel yang tersuspensi dengan larutannya. Proses sedimentasi pada pengolahan air limbah pada umumnya menghilangkan padatan tersuspensi sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Uh, Di industri itu sendiri, proses sedimentasi itu didahului oleh 2 proses sebelumnya, yaitu ada proses koagulasi di mana terbentuk gumpalan padatan pada yang masih kecil. Kemudian ada proses vakulasi di mana gumpalan-gumpalan kecil yang terbentuk pada proses koagulasi akan saling bergabung menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih besar. Lalu setelah 2 proses tersebut, dikarenakan berat partikel yang tergumpal tadi, maka partikel-partikel tersebut akan bergerak ke bawah dan mengendap pada bagian dasar tangki sedimentasi. Saat ini metode sedimentasi, terutama di industri, terus dikembangkan dengan cara melakukan modifikasi pada tangki sedimen. Salah satunya dengan memodifikasi vortex pada tangki sedimen. Modifikasi vortex ini menunjukkan terdapat peningkatan proses sedimentasi itu sendiri. Lalu yang kedua ada proses pengolahan limbah secara fisika, yaitu proses filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan kotoran pada suatu zat cair berupa air dan campuran pengotor sehingga diperoleh air yang bersih. Pada pengolahan air limbah, filtrasi dilakukan setelah pengolahan kimia fisika atau pengolahan biologi. Pemisahan zat padat terjadi dengan melewatkan air limbah melalui media berbutir, saringan, kain, maupun membran. Filtrasi atau penyaringan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada penyaringan lambat dan penyaringan cepat. Penyaringan lambat merupakan penyaringan dengan memanfaatkan energi potensial dari air itu sendiri, artinya hanya melalui gaya gravitasi. Penyaringan ini dilakukan secara terbuka dengan tekanan atmosferik. Lalu penyaringan cepat merupakan penyaringan dengan menggunakan tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Pengolahan limbah selanjutnya yaitu adalah pengolahan limbah secara biologi. Apa sih yang dimaksud dengan pengolahan air limbah secara biologi? Perlu kita ketahui, pengolahan limbah cair secara biologi itu bertujuan untuk membersihkan zat-zat organik atau mengubah zat organik yang berbahaya menjadi bentuk yang kurang atau tidak berbahaya. Dengan kata lain, zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair
dapat digunakan kembali. Dalam proses pengolahan limbah secara biologi terdapat 3 bentuk atau 3 proses. Yang pertama itu proses biomasa tersuspensi atau biasa disebut reaktor. Yang kedua sama saja proses biomasa melekat, kita sebut juga reaktor biomasa melekat. Dan yang ketiga yaitu lagon atau kolam. Oke, di sini kita membahas mengenai reaktor pertumbuhan tersuspensi. Di dalam reaktor pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang tersuspensi. Proses lumpur aktif terus berkembang dengan berbagai modifikasinya, antara lain oxidation ditch dan kontak stabilisasi. Proses kontak stabilisasi dapat pula menyisihkan BOD tersuspensi melalui proses absorpsi di dalam tangki kontak sehingga tidak diperlukan penyisihan BOD tersuspensi dengan pengolahan pendahuluan. Proses yang lainnya yaitu pada reaktor pertumbuhan lekat. Di dalam reaktor pertumbuhan lekat, mikroorganisme tumbuh di atas media pendukung dengan membentuk lapisan film untuk melekat dirinya. Nah, seluruh modifikasi ini dapat menghasilkan efisiensi penurunan BOD sekitar 80% sampai dengan 90%. Apabila BOD air buangan tidak melebihi 400 mg per liter, proses aerob masih dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob. Sedangkan pada BOD lebih tinggi dari 4000 mg per liter, proses anaerob menjadi lebih ekonomis. Proses selanjutnya yaitu ada lagon atau kolam. Pengolahannya dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama, sehingga dengan aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai dengan sendirinya. Di samping terdapat contoh gambar daripada lagon atau kolam. Selanjutnya yaitu pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia itu sendiri merupakan metode pengolahan air limbah dengan penambahan bahan kimia. Berikut adalah padat, cair, dan gas ke dalam air limbah. Proses pengolahan limbah secara kimia sendiri terdapat 3, yaitu proses netralisasi, yang kedua proses koagulasi flokulasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Untuk pengolahan limbah secara kimia, proses netralisasi itu bertujuan untuk melakukan perubahan derajat keasaman pH air limbah. Proses ini dilakukan pada awal proses atau pengkondisian air limbah sebelum dilakukan proses lanjutan atau pada akhir proses sebelum air limbah dibuang ke lingkungan dalam rangka memenuhi standar baku mutu air limbah, yaitu pH sama dengan pH-nya antara 6 sampai 9. Reaksi pada proses netralisasi yakni YOH tambah HX menghasilkan XY tambah H2O. Y dan X mewakili monovalen kation dan anion. XY merupakan garam yang terbentuk. Sebagai contoh reaksi netralisasi yaitu natrium hidroksida dengan asam klorida seperti berikut. Selanjutnya yakni pengolahan limbah secara kimia melalui proses koagulasi flokulasi. Koagulasi sendiri merupakan proses destabilisasi partikel.
Proses destabilisasi partikel dilakukan dengan penambahan bahan kimia yang bermuatan positif yang dapat menyelimuti permukaan partikel sehingga partikel tersebut dapat berikatan dengan partikel lainnya. Partikel yang telah berikatan akan mudah untuk dipisahkan secara fisik, yakni sedimentasi, flotasi, dan filtrasi. Fungsi koagulasi sendiri menurut Metcalfe dan Eddy pada tahun 1991, proses koagulasi berfungsi untuk mengurangi kekeruhan akibat adanya partikel koloid anorganik maupun organik di dalam air. Yang kedua, mengurangi warna akibat partikel koloid. Yang ketiga, mengurangi bakteri patogen dalam partikel koloid, algae, dan organisme lain. Dan yang terakhir, mengurangi rasa dan bau akibat partikel koloid. Pengolahan limbah secara kimia. Proses koagulasi flokulasi. Flokulasi merupakan suatu peristiwa penggabungan partikel-partikel yang telah mengalami proses destabilisasi dengan penambahan bahan kimia, sehingga terbentuk partikel dengan ukuran lebih besar yang mudah untuk diendalikan. Berikut merupakan contoh mekanisme flokulasi. Kemudian jenis proses flokulasi ada dua, yaitu flokulasi perikinetik dan flokulasi ortokinetik. Flokulasi perikinetik merupakan suatu proses yang diakibatkan oleh adanya gerak termal yang biasa disebut gerak Brown. Gerak acak dari partikel-partikel koloid ditimbulkan karena adanya tumbukan molekul-molekul air akan mengakibatkan terjadi gabungan antar partikel lebih kecil. Kemudian flokulasi ortokinetik, yaitu suatu proses terbentuknya flok yang diakibatkan oleh terbentuknya gerak media air. Pada umumnya kecepatan aliran cairan akan berubah terhadap tempat dan waktu. Perubahan kecepatan dari satu titik ke titik lainnya dikenal sebagai gradien kecepatan. Dinotasikan G. Dengan adanya perbedaan kecepatan aliran, akan mempunyai aliran kecepatan yang berbeda pula. Akibatnya akan terjadi tumbukan atau kontak antar. Proses presipitasi merupakan proses pengubahan zat kimia menjadi padatan dari suatu larutan dengan cara mengubah zat tersebut menjadi bentuk tidak larut atau larutan superjenuh. Ketika reaksi terjadi dalam larutan cair, padatan yang terbentuk disebut endapan. Agen kimia yang menyebabkan terbentuknya padatan disebut presipitan. Kegunaan presipitasi. Yang pertama, digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorid, dan fosfat. Kemudian digunakan untuk membuat pigmen, menghilangkan garam dari air, dan dalam analisis anorganik kualitatif klasik. Yang terakhir, berguna untuk mengisolasi produk dari suatu reaksi selama pemeriksaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.